Yang pada akhirnya kalau ini berhasil, siapa yang akan untung? Iya. Toh bosnya juga ikut merasakan karena telah mengupgrade karyawannya, skillnya gitu kan? Ya, nah disinilah muncul win-win solution kira-kira. Karyawan happy, perusahaan tidak merugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di podcast kajian entrepreneur syariah. Apa itu kajian entrepreneur syariah? Yaitu sebuah ruang dan waktu untuk berdiskusi bagi para entrepreneur, ya, guna membahas kendala sekaligus solusinya tentang apa saja yang dihadapi agar bisnis dapat bertumbuh dengan sukses dengan cara halal dan berkah tentunya. Bersama saya, Bambang Yanse, dan narasumber Mas Hamid Surya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sobat Entrepreneur Syariah, saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Ya. Jadi gini Mas Hamid. Ada seorang karyawan, sebut saja namanya Agus. Ini true story, cuma namanya disamarkan, bukan Agus yang sebenarnya. Jadi ada seorang karyawan, sebut saja namanya Agus, dia bekerja dari pagi sampai malam. Target tinggi. Kemudian tekanan besar. Ironisnya, gajinya sering terlambat. Nah, bonus sering tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh bosnya atau perusahaannya. Yang lebih miris lagi atau yang lebih menyakitkan lagi, sudah dia bekerja capek tapi kurang dihargai oleh bosnya. Kasihan juga ya. Kasihan. Apakah ini hanya masalah bisnis atau ada sesuatu yang lebih dalam yang kita abaikan sebagai entrepreneur? Ya. Jadi bagaimana entrepreneur syariah menghindari hal ini? Baiklah, mari kita mulai bedah saja dengan tema hindari eksploitasi karyawan dan mengabaikan hak-hak pekerja. Mas Hamid, cerita yang tadi itu, yang Agus ya. Ini sebenarnya sering kali terjadi atau akrab terdengar di telinga kita ya. Bahkan saya sering mendengar curhatan dari teman-teman yang masih aktif bekerja. Nah, saya mau tanya Mas Hamid nih terkait dengan cerita-cerita atau kisah-kisah tadi itu, bagaimana hal ini dipandang dari sisi perspektif ekonomi syariah? Pak Bambang dan Sobat Entrepreneur Syariah di mana saja berada. Dalam perspektif syariah, karyawan bukan sekadar faktor produksi saja, melainkan juga mitra bagi owner atau pemilik perusahaan di dalam berjuang membesarkan bisnis dengan saling menghormati sisi kemuliaan manusianya. Sehingga pengelolaannya hendaknya didasarkan pada prinsip keadilan dan persaudaraan. Ada 3 hal utama yang perlu Sobat Entrepreneur perhatikan untuk menghindari eksploitasi karyawan. Yang pertama adalah kejelasan akad ijarah. Jadi beban kerjanya seperti apa atau job description-nya seperti apa, kemudian remunerasinya seperti apa, baik itu gaji dan bonus dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pembayaran gaji yang tepat waktu. Kemudian yang ketiga, penugasan karyawan berbasis kompetensi. Ada cerita lain lagi Mas Hamid nih. Cerita tentang seperti tadi ya, tapi kali ini kita samarkan namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad yang baru saja menyewa seorang tukang untuk membetulkan misalnya atap rumahnya yang bocor. Begitu pekerjaan selesai,
Ya, terus Pak Ahmad ini kaget. Kenapa kaget? Ternyata setelah melihat tagihan tukang itu, wih, selangit. Oh, Itu ceritanya. Sementara sang tukang juga di sisi lainnya, sementara sang tukang merasa kesal. Karena apa? Karena saat bekerja juga sering dimintai memperbaiki pagar lah atau yang lainnya lah gitu kan. Jadi ini sebuah drama yang sering terjadi ya. Jadi awalnya suruh kerja apa, nanti prosesnya dalam itu suruh ngerjain yang lain yang tidak dibicarakan sebelumnya misalnya. Nah, ini bagaimana nih Mas Hamid nih kejelasan akad ijarah tadi ya? Bagaimana kejelasan akad ijarah terkait beban kerja dan remunerasi yang dituangkan dalam kontrak kerja karyawan? Ini bagaimana ini? Pak Bambang, terkait dengan case tukang tadi, sebenarnya Pak Ahmad tadi bisa memilih dua skema kerja dengan tukangnya. Yang pertama adalah borongan. Nah, case itu akan terjadi kalau borongan, karena pekerjaannya misalkan sudah ditentukan X, ternyata Pak Ahmad memberikan tugas yang lain-lain. Tapi kalau untuk fleksibilitas, mungkin Pak Ahmad bisa memilih ijarah harian. Misalkan tukang disepakati satu hari, misalkan 200.000, gitu. Terus dia dapat snack gitu ya, sama kopi, sama makan siang. Nah, kalau Pak Ahmad memilih itu, dia akan bebas memerintah tukang itu untuk pekerjaan apapun yang diperlukan di rumah itu. Nah, kemudian kalau kita bicara perusahaan, tentunya yang menjadi dasar adalah bagaimana kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan. Tapi dasar akadnya biasanya kita menggunakan dasar akad ijarah. Jadi misalkan karyawan bekerja, bidangnya apa, job desk-nya apa, kemudian dia dapat apa saja. Hal ini selaras dengan hadis Nabi, di mana Rasulullah pernah bersabda, barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka hendaklah ia menyebutkan upahnya. Nah, jadi hadis riwayat Baihaqi. Jadi sebelum bekerja, kedua belah pihak itu sepakat. Nah, ketika perusahaan tentunya biasanya karyawan digaji bulanan. Di samping itu, Pak Bambang, kita juga harus mengacu kepada undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, di mana misalkan ada ketentuan UMR, ada ketentuan cuti tahunan, ada ketentuan bonus dan lain sebagainya. Sehingga antara karyawan dengan perusahaan itu dari awal sudah jelas berapa salarinya, apa tanggung jawabnya, dan apa targetnya. Coba begini Mas Hamid, kita sama-sama membayangkan seorang pemilik bengkel yang berjanji membayar upah anak buahnya atau montirnya setiap misalnya Sabtu sore deh, seminggu sekali, biasa begitu kan? Namun saat waktunya tiba harus membayar, ya sang bos ini selalu menghilang atau menghindar lah. Jadi ada aja lah alasan bahwa uangnya belum terkumpul lah, itu banyak lah, gitu kan. Nah, padahal sang montir sudah terlanjur menjanjikan uang sekolah kepada anaknya mungkin untuk hari Senin atau uang belanja kepada istrinya di rumah, ya kan? Pokoknya dia sudah nunggu-nunggu hari itu tuh terima duit untuk store istri di rumah, gitu kan? Nah, rasa kecewa yang menumpuk itu kan perlahan bisa mengubah montir yang tadinya rajin, etos kerjanya juga bisa dibanggakan, terus kemudian menjadi bisa malas atau apatis. Nah, ini kira-kira apa hikmah pembayaran remunerasi yang adil
dan tepat waktu. Sobat Trainer Syariah, cerita yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang memang sangat sering kita lihat Ya kan? sehari-hari di Ya. lingkungan, bahkan mungkin di lingkungan terdekat kita. Oh iya, banyak itu. Tapi pada hakikatnya sebenarnya itu secara syariah keliru, Pak Bambang. Karena Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi jangankan sampai mundur gitu ya. Bahkan perintah Rasulullah nih gitu. Ya. Sampai sebelum kering keringatnya. Ya. Hanya saja karena sekarang zamannya sudah berbeda, maka ada kesepakatan. Misalkan tadi kasus montir mingguan. Nah, jadi ya sebelum hari Sabtu itu montir itu kering keringatnya, kira-kira gitu. Seharusnya sudah dibayar. Bisa kita nilai sekarang Pak Bambang kalau dari segi syariah bahwa pemilik bengkel itu sudah zolim kepada montirnya. Zolim ya? Ya, kira-kira seperti itu. Dan sehingga tidak heran kalau kemudian misalkan dia sendiri jadi kesulitan keuangan dan lain sebagainya gitu, karena hartanya dicari dengan tidak berkah. Di sisi lain, ada beberapa hikmah yang dapat diambil juga. Pertama, mungkin dari sudut manajemen. Kalau karyawan dibayar tepat waktu sesuai dengan perintah Rasul, insya Allah akan muncul trust atau kepercayaan karyawan kepada perusahaan atau kepada, kalau kasus bengkel tadi, kepada pemilik bengkel, misalkan gitu. Ya. Dan loyalitas. Nah, ketika karyawan sebagai inti dari operasional perusahaan kita atau bisnis kita, itu memiliki trust, memiliki loyalitas yang tinggi, pasti dia akan mengerahkan segala kemampuannya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang pada akhirnya bisnis Sobat Trainer Syariah akan berjalan lebih baik daripada menunda-nunda gaji atau kesejahteraan karyawan. Sobat Trainer ya, bayangkan ini ada peristiwa lain lagi ya. Jadi ketika seorang koki ini sebenarnya hebat ini, Pak Hamid. Koki yang hebat yang dipaksa bekerja di bagian kasir hanya karena meja depan atau meja kasir itu waktu itu sedang kosong. Misalnya kasirnya lagi absen lah atau tidak hadir. Di sisi lain di dapur ini yang seharusnya itu koki tadi di situ kan, itu justru seorang pelayan yang tidak mengerti bumbu dapur atau apa namanya resep masakan apa gitu kan ya, terpaksa memegang kuali demi mengejar pesanan pelanggan yang membludak lah hari itu rame ya kan misalnya gitu kan. Nah kekacauan pun tak terelakkan, otomatis dong ya kan. Nah kebayang itu. Ya kebayang ya. Sang koki merasa tertekan karena kemampuannya itu layu. Sedangkan perusahaan harus menanggung kerugian akibat masakan yang gagal. Kan pasti berubah. Yang masak bukan koki, pasti berubah. Nah, akibatnya pelanggan kecewa, komplain lah, segala macam itu kan. Nah, ini karena salah menempatkan orang kan, itu kan. Nah, ini pertanyaan saya lagi, Mas Hamid. Bagaimana cara pengusaha, bagaimana cara penugasan karyawan berbasis kompetensi agar karyawan tuh di satu sisi happy sesuai dengan skillnya, di sisi lain perusahaan juga tidak, insya Allah tidak rugi, ya kan, tidak carut marut lah. Nah, bagaimana nih Mas Hamid? Kalau kita perhatikan contoh yang disampaikan Pak Bambang itu sangat jelas ya? Sangat jelas karena ekstrim penggambarannya. Tapi memang itu yang kadang sering terjadi di perusahaan-perusahaan.
kadang-kadang karena ada yang berhalangan, kemudian yang menggantikan itu tidak dipertimbangkan kompetensinya, Betul. lurus atau tidak, sesuai atau tidak. Nah, tapi secara garis besarnya, terdapat 3 hal utama penugasan berbasis kompetensi agar berjalan efektif. Yang pertama, perusahaan harus memetakan bakat karyawan secara akurat. Kemudian yang kedua, Sobatpreneur Syariah harus menyelaraskan peran dengan kompetensi, tanggung jawab yang diemban oleh karyawan dengan kompetensi yang dimiliki. Dan yang ketiga, menyediakan sarana pengembangan. Contoh misalkan yang tadi Pak Bambang sampaikan itu menggambarkan implementasi dari poin 1 dan poin 2 yang kurang tepat. Karena ada koki yang mahir disuruh megang kasir, pelayan disuruh masak gitu kan. Nah, untuk poin yang ketiga bisa kita contohkan, misalkan ada seorang barista nih, dia itu tertarik misalkan dengan seni latte gitu, penyajiannya seperti apa, cara bikinnya seperti apa. Nah, sebagai pemilik Sobatpreneur Syariah bisa mendorong dia untuk lebih berkembang. Dengan cara apa? Dengan cara dia diikutkan ke kursus-kursus yang terkait dengan perlataian misalkan. Dan mungkin bisa dibelikan mesin yang sesuai dengan kemampuannya supaya dia bisa upgrade kemampuan itu. Nah, yang pada akhirnya kalau ini berhasil, siapa yang akan menanggung untung? Iya, toh bosnya juga ikut inilah ya, ikut merasakan karena telah mengupgrade karyawannya, skillnya gitu kan? Ya, nah disinilah muncul win-win solution kira-kira. Karyawan happy, perusahaan tidak merugi. Tibalah saatnya saya Pambayansyah sebagai host dan Mas Hamid Surya sebagai narasumber pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kehilafan dan kekurangan datangnya dari saya pribadi. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, silakan bagikan kepada pengusaha-pengusaha yang lain karena satu ilmu yang disampaikan adalah amal jariah yang tidak terputus. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast ini di YouTube, Instagram, dan TikTok di @kajian syariah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Sampai jumpa di episode berikut yang tentunya akan membahas tema menarik lainnya. Teruslah istiqomah dan mengelola karyawan dengan cara yang baik sesuai syariah sebagai wujud amal kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Entrepreneur Syariah, sukses dan barokah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Hamid. Sama-sama.